Iya, untuk efektivitas Belum waktu ya Bapak maksimal. Ibu ya, kita langsung ke kelompok 3, kelompok Anindita. Sudah siap Bu Anin, Dita? Insya Allah Bu, siap. Ya Bismillah. siap. Silakan ya Bu Anindita untuk memulai presentasinya. Sebelumnya layarnya sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah Ibu, sudah. Sudah Ibu, sudah Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Amirida, yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suratman, dan seluruh senior dan rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 38 Bandung. Terima kasih karena telah memberikan waktu kepada kami dari kelompok 3 untuk sedikit memaparkan dan juga berdiskusi dengan guru-guru hebat semuanya mengenai capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah layar sudah terlihat dengan jelas? Apakah tulisannya juga terlihat dengan jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah terlihat. Sudah Kita Ibu. mulai diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan di Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapat pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendak dicapai oleh anak dalam setiap tahap perkembangan usianya. Nah, dari sini kita bisa melihat gambar. Di sini ada sebuah kapal dan di sini ada sebuah alat navigasi berupa kompas, dan juga kalau yang sekarang itu lagi trennya adalah di abad 21 adalah Google Maps ya, atau alat navigasi seperti itu. Di sini sebelum kita mulai diskusi, saya ingin mengetahui pemahaman dari guru-guru semua bagaimana kita mendeskripsikan gambar tersebut dalam diterapkan pada capaian pembelajaran. Ada yang bisa berpendapat di sini sebelumnya? Barangkali Bu Hani atau Bu Nadia Mencoba ya, Neng. Berpendapat Bu Dita. Ya, boleh Bu Nur dulu atau Bu Anindya dulu, mangga? Bu Nur aja dulu nggak apa-apa. Silakan Bu Nur. Ya, saya coba. Kalau diibaratkan, ini apa namanya, navigasi ini adalah capaian pembelajaran yang dijadikan pedoman kita ketika kita akan membuat tujuan dan ATP di sekolah. Nah, si perahu ini adalah sekolah kita yang ingin mencapai tujuan dan akan berusaha mengurutkan tujuan tersebut dalam bentuk ATP supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tujuan kita akan selaras dengan CP, dengan tujuan, juga dengan alurnya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya. Juga sangat jelas ya Bu ya dari pemaparan Bu Nur. Barangkali Bu Anin akan ingin menambahkan sedikit. Iya, sebenarnya sama sih jawabannya. Oh iya. Jadi kalau kemarin itu kan dicontohkannya dengan mobil dengan Google Map ya. Kalau sekarang Bu Dita nyontohinnya dengan kapal yang ada kompas atau dengan maps kayak gitu. Nah, kalau menurut Anin, maksudnya navigasi ini tuh jadi kita udah punya tujuan sama arahnya udah pasti, karena kalau misalnya kita pakai Google Maps, itu kan kita masukin alamatnya dan kita pasti si Google Maps-nya bakal ngarahin kita ke jalan ke tempat itu gitu. Mau bagaimanapun caranya, mau lewat jalan yang manapun, tapi tujuan kita yang itu. Seperti itu kalau menurut Anin. Terima kasih Bu Dita.
Sama-sama, terima kasih atas pemaparannya juga ya Bu Anindya, sudah cukup jelas dan sangat mewakili. Nah, di sini saya juga akan menambahkan sedikit. Nah, di sini adalah CP itu diposisikan sebagai alat navigasi GPS atau Maps ya kalau yang kita tahu sekarang. Nah, pengemudi itu adalah satuan pendidik seperti dari kepala sekolah, pengawas, guru, dan lain sebagainya. Itu pengemudi dari misalkan mobil atau kapal tersebut, sedangkan penumpangnya adalah siswa. Nah, apabila pengemudi atau misalkan kita sebagai pendidik itu salah mengambil rute misalkan, maka CP itu sebagai maps akan mengarahkan kepada jalan yang benar lagi gitu. Maksudnya jadi akan mengarahkan kepada tujuan utama kita yaitu apa gitu, sekian gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengapa kita menggunakan CP. Nah, di sini capaian pembelajaran itu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia, berkebinekaan yang global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, seperti itu. Selanjutnya, nah, profil Pancasila juga merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju dalam jangka panjang. Nah, setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan salah satu atau lebih dari dimensi profil Pancasila. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap pelajaran itu harus menanamkan atau berkaitan dengan salah satu atau bahkan boleh lebih dari dimensi profil Pancasila yang ada 6. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran juga harus berbasis proyek interdisipliner yang diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi, kegiatan pembelajarannya itu tidak monoton, hanya yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nadia dan Bu Yurista dan Pak Arief di kelompok 1 bahwa pembelajaran yang memerdekakan itu berpusat kepada anak, jadi bukan berpusat kepada guru lagi yang seperti yang dulu-dulu itu kita hanya berfokus kepada modul, tapi tidak memperhatikan dari kemampuan minat dan bakat anak seperti itu. Selanjutnya, perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio project. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke apa itu capaian pembelajaran. Nah, menurut Kepmen RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran ini merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi sehingga CP memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus dibatasi oleh waktu seperti itu. Nah, dibatasi oleh tersendar sistem ya, seperti itu. Nah, biasanya itu CP itu istilahnya dipakai di istilah perguruan tinggi, akan tetapi sekarang kita juga beralih kepada istilah CP, yang mana CP itu distandarkan atau disamakan dengan kompetensi pembelajaran minimal. Selanjutnya, kita akan masuk kepada CP secara garis besar. Nah, secara garis besar adalah CP itu merupakan kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, untuk CP pendidikan khusus ini adalah capaian pembelajaran bagi pelajar berkebutuhan khusus yang mengacu pada CP untuk sekolah reguler dan Perdijen Dikdasmen nomor 10 DKR 2017. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diingat atau diperhatikan dalam penyusunan CP, yaitu pemahaman dan kompetensi adalah sebagai acuan CP, bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas.
Yang kedua, sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah, bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Yang ketiga, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi di dalam setiap mata pelajaran, bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan kunci yang dapat ditujukan dengan performa yang nyata, bukan objektif pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret, seperti itu. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran. Nah, di sini di tingkat PAUD ya, di tingkat PAUD ini memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yaitu dari sisi nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Itu anak-anak di jenjang PAUD siap mengikuti jenjang pendidikan PAUD dan TK ya. Nah, sedangkan di SD sampai SMA itu adalah menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, mungkin saya hanya menjelaskan sampai sini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yaitu Pak Mariono dan Pak Herdi. Untuk itu saya persilahkan untuk melanjutkan presentasinya. Mangga Pak Mariono atau Pak Herdi dulu. Baik. Saya akan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya mengenai prinsip penyusunan CP. Prinsip penyusunan CP itu yang pertama harus terukur dan spesifik. Ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, kemudian memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, kemudian harus dalam praktis, jadi mudah dipergunakan, kemudian memuat keterampilan generik. Prinsip yang kedua, fleksibel. Jadi CP itu harus sesuai dengan proses dan tahapan belajar siswa. Yang ketiga, CP haruslah otonomi. Jadi satuan pendidikan diberi kebebasan menyesuaikan capaian pembelajaran tersebut ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Lanjut, Dok. Iya, Pak. Berikutnya ruang lingkup CP. Yang pertama mengenai format rumusan. Jadi bentuk penulisan. Bentuk dari penulisan CP itu masih berbentuk umum. Kalau dulu itu sepertinya tujuan pembelajaran umum. Gitu. Yang harus nanti diuraikan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP ya. Kemudian harus terintegrasi dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk fase. Jadi dalam tingkatan-tingkatan fase itu yang kemarin juga sudah dibahas, yaitu dari fase A sampai F. Lanjut. Berikutnya adalah tujuan CP. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa tujuan CP itu dirumuskan per fase, yaitu materi pelajaran tidak terlalu padat, kemudian peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensinya. Penggunaan istilah fase dalam CP itu untuk membedakannya dengan kelas. Jadi kalau kemarin kita di
dalam pembelajaran kita itu dikelompok-kelompokkan dalam kelas-kelas, maka pada pembelajaran yang akan datang itu diistilahkan dengan fase, yaitu fase A, B, C, D sampai F itu. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase yang berbeda-beda, maka dalam hal ini sebelum nanti melakukan pembelajaran, kita harus mengelompok-kelompokkan tingkat kemampuan peserta didik. Lanjut. Ini adalah tingkatan fase-fase yang tadi dibicarakan, yaitu fase A itu dari pada tingkatan SD, kemudian fase agak besar itu, siap. Fase B itu SD kelas 3, 4, maaf, yang fase A itu SD kelas 1, 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C 5 dan 6, fase D kelas 7 sampai 9 atau SMP, kemudian fase E itu SMA kelas 10. 10, iya, gitu ya. Dan fase E itu SMA kelas 11, 12. Dan selanjutnya ini nanti akan diteruskan oleh Pak Herdi. Silahkan Pak Herdi. Ya, terima kasih Pak Mariono. Saya sedikit akan menjelaskan ini dari materi selanjutnya. Di sini adalah adanya sinkronisasi jenjang, ini meliputi usia mental dan usia kronologis. Kalau lihat dari fase-fase tersebut dari A sampai ke F, ini jenjang dari kelas itu yang sudah tadi ditampilkan. Ini mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, ini dari usia kronologisnya itu dari mulai usia 6 tahun ini sampai ke usia 23 tahun untuk sampai ke fase F. Nah, usia mental ini dari fase A sampai ke F juga ini akan bervariasi dari usia 7 tahun sampai ke 10 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa komponen untuk CP ini. Di sini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama di sini adalah rasional mata pelajaran, di mana rasional mata pelajaran ini akan meliputi dari beberapa aspek. Di sini adalah akan muncul alasan mempelajari mapel tersebut, keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila, dan kebermanfaatan mata pelajaran dalam kehidupan anak. Itu mengenai rasio mata pelajaran. Selanjutnya ada tujuan mata pelajaran, ini meliputi dari kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Itu dari tujuannya. Selanjutnya karakteristik mata pelajaran, ini ada deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran dan elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Selanjutnya, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Di sini akan terintegrasi antara KI dan KD yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, untuk capaian setiap fase menurut elemen, ini dibuat dalam bentuk matrik. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Lalu, alur capaian pembelajaran ini diturunkan dari CP. Setiap fase ini diturunkan menjadi alur CP yang dijabarkan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir di sini adalah alur konten materi setiap tahun, di mana alur atau materi setiap tahun yang dikembangkan oleh
satuan pendidikan atau guru. Lanjut. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan dari CP di sini. Yang pertama di sini kita harus menganalisis dari karakter dan kemampuan peserta didik. Ini sebagai suatu dasar pedoman bagaimana kita dapat menempatkan peserta didik. Nah, selain daripada itu, ini harus dianalisis juga mengenai kompetensi dalam fase capaian pembelajaran. Nah, ini untuk menempatkan dari peserta didik yang hasilnya ini akan menurunkan suatu aktivitas dari pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari materi capaian pembelajaran dari kelompok 3. Oke. Silakan kepada Ibu Andinita. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Herdiana dan juga Pak Mariono. Barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain atau ingin izin menambahkan, mangga. Apabila banyak kekurangan dari pemaparan kami, silahkan boleh dikomentari. Mangga, untuk Bapak Ibu, silahkan. Barangkali Bu Hani atau Bu Nadia, ada yang ingin ditambahkan? Iya, boleh menambahkan Bu Anin mengomentari mungkin ya Bu Anin Dita. Boleh Bu. Iya, ini tentang capaian pembelajaran ya? Iya. Tadi itu membahas itu, iya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah sangat jelas sekali begitu ya kelompoknya Bu Anindita, Pak Herdi, Pak Mariono begitu menjelaskannya. Cuman saya mungkin ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya untuk nanti penyusunan capaian pembelajaran dari CP, ATP, dan TP mungkin ya seperti itu Bapak Ibu. Kita akan sepakat kemarin itu ya dengan arahan yang Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan seperti itu supaya seragam begitu ya nanti kita dalam menyusun CP, ATP, dan TP-nya seperti itu. Mungkin itu saja Bu Dita karena memang penjelasannya sudah sangat jelas tadi. Dari SD sampai SMA dibahas seperti itu. Iya. Terima kasih. Sudah ada lagi yang ingin menambahkan barangkali dari Bu Nuni sebagai pemateri yang terdahulu, barangkali ada yang kurang dari pemaparan kelompok kami gitu. Terima kasih Bu Dita. Saya sangat bangga dan luar biasa ini. Saya yakinlah dengan pemaparan dari kelompok ini berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita semuanya sudah akan siap nih mengadakan sebagai sekolah penggerak dan akan mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Saya sangat bangga melihat presentasi dari kelompok ini, keren. Terima kasih Ibu, mohon maaf banyak kekurangannya. Barangkali jika tidak ada yang menambahkan lagi, kami cukupkan presentasi dari kelompok 3 atau barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Tambahan. Oh, boleh Pak. Silahkan Pak Herdiana. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali dalam SMP 38 ini sudah masuk dalam suatu program sekolah penggerak. Maaf sekali, ini ketika saya kuliah kemarin ini belum mendapatkan hal yang seperti ini. Jadi ini merupakan satu hal yang terbarukan yang bisa saya dapatkan dari pemateri-pemateri yang sudah disampaikan ini dari hari Senin sampai sekarang ini sangat luar biasa. Sehingga saya mempunyai suatu wawasan yang lebih lagi ini mengenai dunia pendidikan. Dan sekolah kita ini merupakan salah satu dari hampir 800 sekolah yang ada di Indonesia sudah yang terpilih dan masuk ke dalam sekolah penggerak ini. Dan ini merupakan suatu tantangan ketika instruktur sudah ada dan yang kedua ini adalah kami di sini adalah sebagai yang dilatihnya ini mempunyai satu tantangan ke depan lagi ini harus bisa menjadikan suatu hal yang sangat luar biasa sekali untuk bisa dikembangkan lagi khususnya di sekolah SMP 38
dan mungkin bisa disebarkan kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, tinggal kita siap-siap saja untuk semuanya bekerja dan bergerak. Karena kita namanya juga bergerak, bukan statis. Jadi semuanya harus siap-siap benar untuk bergerak. Mungkin itu saja sebagai tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herdiana. Barangkali cukup ya pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Kita akhiri diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya, luar biasa sekali ya kelompok 3 ya, sudah sangat jelas ya begitu Keren. memaparkan materi begitu ya, keren sekali, betul. Keren tadi ya. Berarti Teh Tra ya, Teh Nuni, lalu Teh Ella, Miss El sudah berhasil begitu kemarin itu menjelaskan ya, karena luar biasa nih pesertanya bisa mengungkapkan kembali apa yang teteh-teteh ibu-ibu kemarin sampaikan gitu oleh Ibu Rida, Pak Suratman, begitu ya, Bu Traini, Bu Ella, Teh Nuni, Teh Eli dan semua pemateri begitu ya, luar biasa begitu ya, alhamdulillah begitu ya, dengan